Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan sistem periodik unsur. Langsung saja pada materi kali ini. Pada video bagian 1 akan dibahas perkembangan sistem periodik unsur mulai dari tokoh Anthony Lavoisier pada tahun 1789, Johann de Bruijn pada tahun 1829, Alexandre Emile Béguer de Saint-Courtois pada tahun 1862, dan John Newlands pada tahun 1865. Oke. Dimulai dari Anthony Lavoisier yang menggolongkan unsur-unsur ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok gas, non-logam, logam, dan tanah. Terdapat 5 unsur yang tergolong dalam kelompok gas, 6 unsur dalam kelompok non-logam, 17 unsur dalam kelompok logam, dan 5 unsur dalam kelompok tanah. Sudah terdapat 33 unsur yang mampu dikelompokkan oleh Anthony Lavoisier pada saat itu. Hal ini menjadi dasar pengelompokan unsur-unsur sampai terbentuknya sistem periodik unsur, dan juga sebagai motivasi bagi ilmuwan. Namun, penggolongan ini masih bersifat umum, dan juga seharusnya cahaya bukan termasuk dalam golongan unsur-unsur, karena cahaya bukanlah materi. Ke tokoh selanjutnya, yaitu Johann de Bruijn. Setelah mempelajari unsur yang telah dikenal pada saat itu, Johann de Bruijn mendapati pola tertentu. Pola tersebut dikenal sebagai triade de Bruijn. Bila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok tersebut unsur di mana massa unsur yang tengah merupakan rata-rata unsur yang di tepi. Contohnya pada triade 1, ketika di rata-rata massa atom Li dan K yang terdapat di tepi, maka akan didapat massa atom Na yang terletak di tengah, yang memiliki kemiripan sifat yang sama di antara ketiganya. Penggolongan ini mulai masuk pada penggolongan sifat dari unsur. Pada setiap triade terdapat kemiripan dari unsur-unsurnya. Namun, setiap triade hanya memuat 3 unsur, sedangkan tidak hanya 3 unsur yang terdapat pada triade tersebut yang memiliki kemiripan sifat. John de Bruijn juga tidak dapat menjelaskan hubungan antara triade satu dengan lainnya. Berikutnya yaitu Alexandre Béguer de Saint-Courtois. Beliau mengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan berat atom. Unsur-unsur kimia disusun membentuk suatu spiral. Unsur-unsur yang sifatnya mirip terletak pada kolom yang sama. Perbedaan berat atom unsur-unsur yang mirip adalah 16. Misalnya lithium dan natrium. Keduanya memiliki selisih massa atom 16 dan terletak pada kolom yang sama. Penyusunan ketiga unsur kimia dapat dirumuskan sebagai berikut. Berat atom sama dengan 7 plus 16N. N merupakan urutan unsur. Penyusunan yang dilakukan berdasarkan kenaikan massa atom dan juga kemiripan sifat. Namun, penggolongan ini tidak terlalu mendapat perhatian, karena pada makalahnya banyak menggunakan istilah geologi. Penyusunan atau penggolongan unsur oleh beliau menjerumus ke sifat periodik, yaitu berdasar atas kenaikan massa atom dan sifat unsur. Setelah itu yaitu John Newlands. Hukum oktav Newlands menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan massa atom,
maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Newland menunjukkan bahwa bila unsur-unsur yang ditemukan saat itu dan disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka setelah atom ke-8 akan didapat unsur yang mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 sifatnya mirip dengan unsur kedua dan seterusnya. Contohnya adalah sifat Li yang mirip dengan sifat Na, K, Cu, Rb, Ag, Cs, dan Ti. Newland dapat menggolongkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan juga kemiripan sifatnya. Juga telah dapat menjelaskan hubungan antara oktav satu dengan oktav lainnya. Namun, dalam satu oktav ada yang terdapat lebih dari 8 unsur. Dalam satu kotak terdapat lebih dari 2 unsur. Penggolongannya tidak berlaku pada atom yang berat atomnya besar dan tidak ada tempat lagi jika ada suatu unsur baru ditemukan. Selanjutnya yaitu Julius Lothar Meyer pada tahun 1864, Dmitri Mendeleev pada tahun 1869, dan Henry Moseley pada tahun 1911. Oke, yang pertama yaitu Julius Lothar Meyer. Tabel periodik unsur Lothar Meyer mirip dengan tabel periodik milik Mendeleev. Mendeleev mempublikasikan lebih dahulu tabel periodik unsurnya dibanding Meyer, sehingga yang dikenal bapak tabel periodik unsur bukan beliau. Beliau menyusun unsur-unsur berdasarkan valensi dalam bentuk tabel. Sebenarnya, gagasan beliau lebih sederhana dibanding Mendeleev. Namun, beliau baru mempublikasikan tabel periodiknya 5 tahun setelah Mendeleev. Tabel periodik Meyer juga dikembangkan dari grafik antara volume atom dan berat atom. Mendeleev mengelompokkan unsur-unsur ke dalam beberapa garis. Jika satu unsur dalam satu barisan terletak di atas unsur yang lain, unsur-unsur tersebut memiliki sifat yang sama. Dengan kata lain, unsur-unsur yang terletak pada kolom yang sama memiliki sifat yang mirip. Beberapa kotak dalam tabel periodik Mendeleev dikosongkan dengan tujuan untuk menempatkan unsur yang saat itu belum ditemukan. Beliau meramalkan ada 3 unsur, yaitu eka aluminium, eka silikon, dan eka boron. Beberapa tahun kemudian ditemukan unsur yang mirip ketiganya yang dikenal dengan gallium, germanium, dan scandium. Namun, ada keterbatasan dari tabel beliau, yaitu letak unsur tellurium dan iodin yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan urutan berat atom. Selanjutnya, tabel periodik unsur Moseley. Setelah Rutherford berhasil dalam percobaannya dan menemukan proton dan inti atom, Henry Moseley melakukan percobaan, kemudian menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dalam tabel periodiknya. Tabel periodik ini dikenal dengan tabel periodik modern. Tabel periodik beliau terdapat kolom baru yang digunakan untuk menempatkan golongan gas-gas mulia yang ditemukan oleh William Ramsay. Setelah itu, beliau juga memperbaiki keterbatasan tabel periodik Mendeleev, yaitu letak unsur tellurium dan iodin yang kurang tepat pada tabel periodik Mendeleev yang disusun berdasarkan massa atom. Selanjutnya, tabel periodik modern. Tabel periodik modern ini digagas oleh Glenn Seaborg. Beliau menemukan unsur transuranium pada tahun 1940. Transuranium merupakan unsur dengan nomor atom 94 sampai 102. Hal tersebut menjadi masalah baru tentang penempataannya di tabel periodik. Penyelesaiannya dengan membuat garis baru pada tabel periodik sebelumnya. Tabel periodik ini terdiri atas 7 periode, dari garis atas sampai ke garis bawah. Terdapat 18 kolom dan antaranya
golongan 1A sampai 8A dan golongan 1B sampai 8B. Sampai sini paham?